Tapi yang jelas, zikir gak pernah berhenti. Karena berfungsinya kehidupan itu jika ada zikir. Jadi kalau kita, maaf saya nggak berani nyebut, nanti dibusui oke. Tapi saya hanya mengatakan sebenarnya sebagai contoh saja. Kalau ada satu kelompok tertentu, umpamanya begitu, sekarang ini posisinya terus diserang oleh negara lain. Pemberontakan, sekarang lagi rame. Ini pengungsian besar-besaran, Taliban. Kan itu ya, gak untuk diunek nih. Lah, kemudian, kalau menurut ayat ini kan harus koreksi. Berarti ada model imannya ini dalam prasangka atau merasa iman atau memang orang iman. Islam karena pakaian atau memang Islam. Memang sebagai orang iman atau rumongsone iman. Beda kan? Wong iman karo wong sing rumongsane iman lak beda kan? Rumangsamu wekmu po? Heeh. Kapan kowe tuku? Ya mbuh. Rumongsane kowe ki iman po? Iya. Kapan kowe bersaksi? Kenal karo Nabi Muhammad we ora kok. Berarti rumangsa iman. Karena menganggap Nabi Muhammad itu dianggap sebagai subjek, dianggap unsur subjeknya gitu loh. Kalau sebagai Nur Muhammadnya, Nabi Muhammad nggak akan pernah terputus, nggak berhenti, nggak meninggal dunia. Wama Muhammad ini Rasul. Nek dilihat bukan fisiknya Muhammad, wama Muhammad Rasul. Seperti Rasul-Rasul terdahulu. Yang kalau al-akibahi nggak akan pernah terputus. Rusuluna tatro, sambung kait mengikat, kan gitu ayat-ayatnya. Jika itu kebenaran akan ditampakkan, akan silih berganti. Untuk sampai mereka pandang kebenaran al-haq, itu adalah adanya risalah. Ini kan hanya sebuah. Jadi ini kan anomali, kejadian, meletus, banyaknya penyakit, lagi corona ya hebat, meninggal hebat, banyak tokoh-tokoh yang meninggal juga banyak. Gitu. Wong bar ndonga meninggal dicek naik corona kan gitu kan. Apa berarti bagi orang beriman yang benar enggak ya kesenggol, diserempet sebagai ujian ya kesenggol. Enak sing kesenggol ta. Kenapa corona? Kenapa duhon? Nah, itu. Kan tandanya kemunculan kebenaran kan ada 4 pola tadi ya. Banjir kan wis suwi ya. Banjir bandang, rob, seterusnya itu kan tonton. Puting beliung dan seterusnya. Balhum fisaki ya abun, karena hidup mereka itu bermain-main tidak mengetahui kepastian. Sehingga hidup berada di dalam ketidakpastian dan ambigu. Sehingga menemui banyak atau kompleksitas kehidupan. Sehingga masalah itu banyak yang dihadapi. Sebenarnya penyampaian risalah kebenaran
supaya berada di dalam al-haq min rabbik, bukan pembenaran hasil kesepakatan kemudian dianggap sebagai yang benar. Akan terjadi sebuah akumulasi pembenaran akibat sebuah intuisi dan pemikiran dianggap sebagai keyakinan padahal kosong. Maka saat banyak terjadilah akumulasi benturan di antara orang-orang yang menganggap dirinya sebagai yang benar, tapi sebenarnya tidak dalam kebenaran itu. Ya, seandainya kita berkata seperti itu, karena tidak mengetahui yang pasti, sehingga yang artinya tidak mengetahui yang pasti itu apa sih? Dikira yang tentram, yang sejahtera itu rogo. Sehingga banyak orang berpikir membuat perencanaan program dunia mensejahterakan rakyat, menaikkan gaji sekian, ben sejahtera. Faktanya sejahtera apa? Karena orientasinya angka, justru biasanya tidak makin sejahtera, semakin tomak. Biasanya begitu. Apa berarti nggak boleh nyekel duit? Nyekel loh. Ning nerimo cukup po gitu loh. Nek gak nyekel poso. Gak iso mangan, alhamdulillah. Tuwunan gak iso mangan, berarti aku ora mati, berarti aku mulai cepet iki kan gitu. Ya gampangane kan ngono gitu loh, artinya itu kan ekstrimnya kan. Ya ndelok kancamu enek sing iso mangan ya moro ya gak apa-apa. Itu kan kalau kepedulian itu terbangun kan kita nggak akan kebingungan gitu loh ya. Karena mereka bermain-main dalam kehidupan berdunia. Dunia untuk dunia. Tidak mengetahui dunia itu fungsinya sebagai alat media untuk dapat menghantarkan kembali kepada Tuhan. Diri yang berada di dalam diri, di dalam jiwa ini untuk dunia ini jadikan alat untuk menuju kepada Tuhan. Saat kita tidak memiliki ilmu, tidak tahu tentang ilmu itu, ilmu tentang keberadaan Tuhan, akhirnya tujuannya ya lahir. Kesenangan, bukan kebahagiaan. Maka ya sanas, maka ya akan ada satu mereka itu diliputi manusia ini oleh adab yang terus menerus. Makanya waman arodu antikri yang sering sekali kan ini kita mendengar dari sana-sana. Barang siapa yang berpaling dari zikir sehingga hatinya kosong, tidak ada kehadiran Tuhan yang punya nama Allah di dalam dirinya, tidak mengenal hakikat jati diri manusianya yang berada di dalam dirinya, mimma isah, maka hidupnya dunka, sempit, judek, panik, bingung pada saat sedikit ada masalah tentang dunia. Wa nasru yaumal qiyamati a'ma. Dan pada saat dibangkitkan kesadaran, dibangkitkan meninggal dunia, dibangkitkan dirinya, artinya roe cepot. Kebangkitan itu roe cepot. Maka a'ma, maka buta. Wa man ya'sak an dzikri rahman. Siapa yang kosong seperti ini, nggak ada kehadiran sehingga nggak mengenal tujuan hidup, untuk apa hidup, kemana hidup, bagaimana hidup dijalani, sesungguhnya dunia itu bagaimana, tidak pernah diketahui. Inilah orang yang an-dzikri, orang yang berpaling dari zikir, mereka yang kosong.
nuqayyid lahu syaitonan, maka hidupnya akan dipengaruhi oleh setan, dikendalikan oleh setan. Di hidupnya akan selalu dalam prasangka. Setan itu cirinya ini. Serta prasangka dalam don. Kemudian setan yang kedua cirinya meri. Mudah meri. Ketiga, mudah terbawa iming-iming. Enggak pernah bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Cirinya iri, dengki, ini ciri perilaku setan. Sehingga melihat si A iri, si B iri, si C iri. Kancane tuku nganggo klambi iri, dengki. Tuku motor kancane roh iri, dengki. Kancane rabi, iri, dengki, pengen rabi. Kancane mati, iri, pengen mati. Kancane kena corona, iri, pengen entuk corona. Itu pada saat digubel dengan perilaku setan. Maka awa ajibutum anja'akum dzikra min rabbikum ala rajulin minkum. Ayatnya sangat jelas. Akibat manusia tidak percaya dan merasa heran. Gumun. Ajib betum. Gumun. Ajib. Gendengan. Ya kan begitu. Apa iya sih? Muhammad Nuh kuwi Rasul. Kadung kita percaya untuk membina kita. Mendampingi kita supaya tanah ini subur. Kita sudah terlanjur membantu ternak kita masukkan ke perahunya. Ujungnya kok dia ini ngaku rasul, kurang ajar itu. Ajib betul, kurang ajar itu. Anja'akum, saat dengan sungguh saya datangkan zikir. Ilmu yang menjadikan adanya kehadiran di dalam hati perihal keberadaan Tuhan yang punya nama Allah. Supaya Allah dikenali sebagai Tuhan, bukan dikenali sebagai hantu. Min rabbikum, min rabbikum. Zikir min rabbikum, zikir dari Tuhan kamu. Allah, ada keterlibatan hamba sebagai sistem Rob. Menunjukkan yang punya nama Allah. Ala rajul, seseorang dari kalangan kelompok di antara kamu sendiri. Supaya kamu dapat disebut sebagai orang yang bertakwa. Dan supaya kamu, hidup yang kamu jalani di dalam rahmat. Kan begitu ayatnya. Walau alam loh ya, saya kan menyampaikan ayat. Ya boleh ana dhewe. Tapi yang jelas, zikir gak pernah berhenti. Karena berfungsinya kehidupan itu jika ada zikir. Tapi zikir itu beda dengan wirid. Iki sik puangga akeh sing jumbo. Dia ulang-ulang barang rumah saku wis koyo dadi menir lambiku ki aku. Zikir, ingatan keberadaan Tuhan di dalam hati, nek wirid itu cangkem. Muni Allah, 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 Allah. Itu gak wirid, itu bukan zikir, itu wirid. Nek zikir itu saat wirid Allah, artinya zikir yang punya nama. Saat lesannya berwirid Allah, matanya membaca Allah, matanya membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Atine zikir ada kehadiran Dia yang maha hidup, Dia yang qayyum,
yang tegak. Namun pada saat orang sudah terlanjur pembenaran yang terlalu lama dianggap sebagai kebenaran. Walau ja'athum kullu ayatin hatta, meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga apa yang mereka saksikan ditolak sehingga sampai munculnya azab. Barawul adzabul alim. Padahal lama amanu kasafna, tatkala mereka bisa menerima bahwa iman itu adanya risalah, zikir, dan ada yang berhak, hak sah dan menang menunjukkan apa itu yang disebut zikir dan metodenya zikir, ini loh zikir itu dari hak menang dan sah, maka kami akan hilangkan dari mereka azab berbagai bentuk penyakit dan pandemi yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami akan barokai kepada mereka sehingga wujudlah perilaku di dunia ini perilaku yang harmonis, yang serasi dan selaras. Kan ini ayat. Wa mimman khalaqna yahduna bil haqq wa bi ya'dilun. Wa mimman iki gak dibantah lo ya. Wa mimman khalaqna pakai ya, pakai di antara kamu, khalaqna itu menggunakan mutakalim, menggunakan tatap muka, mukotob, yahduna mudore, bilhak, berarti bebarengan. Arab dia lebih ya. Jadi wameman, dan di antara manusia pasti kami jadikan dari setiap umat, pasti di antara kalian setiap umat itu selalu ada yahduna, pemberi hidayah, supaya wujud yang disebut dengan hidayah itu bukan perspektif hidayah bilhaq. Hidayah itu disertainya adanya kepastian kita menjalani hidup itu, mengetahui pasti, mengetahui hakikat. Hakikat manusia mana, hakikat Allah itu di mana sih yang punya nama Allah itu. Wabihi yang adilun, dan dengan hakikat dan dengan kepastian, dengan sesuatu yang bersifat pasti. Tujuan hidup untuk apa? Kemana kita hidup? Kita tuh manusia, yang disebut manusia yang mana? Ya'dilun, maka akan adil, maka akan makmur, maka akan tertata hanya jika mengetahui kepastian hidup itu ada hakikatnya, bukan masalah lahir. Tuh. Jamaah rahimakumullah, kira begitu. Banyak kemudian hanya tutupan begini. Alam ya'ni ladina amanu atasana qulubuhum li dzikrillah. Belumkah saatnya, waktunya orang-orang yang beriman hatinya untuk tunduk digerakkan karena kesadaran adanya kehadiran Tuhan di dalam hatinya. Sehingga dengan adanya kehadiran menjadi nyata, kita nggak bisa apa-apa tanpa dengan Dia. Maka kita berproses menuju kepada Dia dengan potensi yang telah Allah anugerahkan di dalam diri kita, akal kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, potensi sosial kita, potensi kehidupan masyarakat, potensi memakmurkan buminya.
Belum saatnya kah membangun bebarengan dan kebersamaan yang didasarkan atas kesadaran sebagai hamba. Karena ada kehadiran Dia yang punya nama Allah. Ada kehadiran al-ghaibnya. Yu'minuna bil ghaib. Belum saatnya kah?